diketahui sebagai dasar untuk pembentukan portofolio optimal. Yang pertama, portofolio efisien dan portofolio optimal. Untuk membentuk portofolio yang efisien harus berpegang pada asumsi bagaimana perilaku investor dalam pembuatan keputusan investasi yang akan diambilnya. Yang paling penting, semua investor tidak menyukai risiko. Sedangkan portofolio optimal merupakan portofolio yang dipilih sesuai dengan preferensi investor bersangkutan terhadap pengembalian investasi berupa return dan capital gain maupun risiko yang bersedia ditanggungnya. Yang kedua, ada fungsi utilitas dan kurva indifferent, merupakan suatu fungsi matematis yang menunjukkan dari semua alternatif yang ada, di mana menunjukkan preferensi seorang investor terhadap berbagai pilihan investasi dan masing-masing resiko yang tingkat return harapan. Lalu yang ketiga itu ada aset beresiko dan aset bebas risiko. Seorang investor harus bisa memilih menginvestasikan dananya pada bagaimana aset, baik aset yang beresiko maupun aset yang bebas risiko, ataupun kombinasi dari aset tersebut. Menurut Halim, tahun 2005, tahapan proses portofolio yang pertama itu ada tahap tujuan investasi, di mana tahap penentuan tujuan investasi merupakan tahapan awal yang harus dikerjakan oleh semua pihak bila ingin melakukan pengelolaan portofolio investasi. Yang kedua, ada tahap ekspektasi pasar, di mana mengumpulkan informasi mengenai seluruh instrumen investasi yang ada dan bagaimana keinginan berbagai pihak terhadap seluruh pasar investasi. Yang ketiga itu ada tahap membangun portofolio, di mana tahap implementasi keahlian manajer investasi atas keinginan investor dan situasi pasar yang ada. Pada tahapan ini, manajer investasi membeli dan menjual instrumen investasi yang sesuai dengan keinginan investor. Yang keempat, ada tahap evaluasi kinerja, di mana tahap keempat merupakan tahap akhir dari proses portofolio, yaitu melakukan perhitungan atas portofolio yang dikelolanya. Selanjutnya, hasil pengelolaan portofolio dalam bentuk tingkat pengembalian dibandingkan dengan tingkat pengembalian patokan. Portofolio optimal dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, portofolio optimal berdasarkan preferensi investor, di mana tiap-tiap investor akan mempunyai tanggapan terhadap risiko yang berbeda, sehingga seorang investor akan memilih portofolio berbeda dengan investor yang lainnya, selama portofolio tersebut merupakan portofolio efisien yang masih berada di efisien set. Yang kedua itu ada portofolio optimal menurut model Markowitz, atau teori portofolio modern berfokus pada penciptaan portofolio optimal dengan memaksimalkan return yang diharapkan sambil meminimalkan risiko. Ini dilakukan dengan menganalisis hubungan antara risiko dan return dari berbagai aset untuk menemukan kombinasi yang paling efisien. Selanjutnya ada portofolio optimal dengan aktiva bebas risiko, di mana portofolio optimal berdasarkan preferensi investor sebenarnya adalah portofolio yang belum benar-benar optimal, tetapi optimal menurut investor tertentu, preferensi risiko tertentu. Dan yang terakhir ada portofolio optimal dengan adanya simpanan dan pinjaman bebas risiko, di mana portofolio optimal dengan simpanan dan pinjaman bebas risiko melibatkan penambahan aset bebas risiko ke dalam portofolio untuk meningkatkan efisiensi. Dengan cara ini, investor dapat mencapai kombinasi optimal antara risiko dan return, dan memanfaatkan diversifikasi untuk meminimaliskan risiko keseluruhan. Selanjutnya ada metode alternatif untuk memperoleh efisien forinter. Efisien forinter merupakan sekumpulan portofolio dengan expand return maksimal pada tingkat resiko yang sama atau resiko minimal pada tingkat return yang sama. Portofolio atau aset yang berada di bawah garis efisien forinter adalah portofolio atau aset yang memberikan return yang belum optimal untuk suatu level resiko. Portofolio atau aset yang berada di sebelah kanan garis efisien forinter adalah portofolio atau aset yang memiliki level resiko yang lebih tinggi untuk return yang terbatas besarannya. Selanjutnya ada efisien forinter memberikan gambaran mengenai yang pertama, di setiap level return investor dapat membuat atau menawarkan portofolio risiko yang rendah. Yang kedua, untuk setiap tingkat risiko, investor dapat membuat portofolio yang menawarkan pengembalian yang lebih tinggi.
Model indeks tunggal atau single index model SIM. SIM membagi dua return dari suatu sekuritas ke dalam dua komponen, yaitu yang pertama, komponen return yang unik berhubungan dengan peristiwa mikro yang mempengaruhi perusahaan tertentu saja tetapi tidak mempengaruhi semua perusahaan. Contohnya, kebakaran dan penemuan penelitian. Komponen yang kedua yaitu komponen return yang berhubungan dengan return pasar menyangkut makro event yang mempengaruhi semua perusahaan. Contohnya, pengumuman discount rate dan money supply yang tidak diharapkan. Selanjutnya, multi-index model MIM. Model ini digunakan untuk menyempurnakan SIM yang hanya menggunakan satu indeks dalam asumsinya. MIM lebih baik dari SIM karena MIM menggunakan lebih dari satu informasi yang berhubungan dengan return saham. Memilih jenis aktiva optimal, keputusan alokasi aktivanya. Nah, di sini kita ada model Markowitz dapat digunakan untuk memilih jenis aktiva seperti saham, domestik, saham asing, obligasi, dan lain-lain. Dengan model ini, investor dapat menentukan nih aktiva mana sih yang akan dimiliki dan berapa proporsinya. Keputusan alokasi aktiva adalah alokasi dana portofolio untuk jenis aktiva seperti kas, obligasi, dan ekuitas. Asumsi kritis model indeks tunggal. Nah, model indeks tunggal mengasumsikan bahwa sekuritas hanya terkait dengan respon secara umum terhadap return yang besar. Nah, penelitian Cohen dan Pogu menemukan bahwa model indeks tunggal mengungguli multi-indeks, di mana model indeks tunggal menghasilkan portofolio yang lebih efisien. Nah, penelitian ini menggunakan klasifikasi industri, menemukan bahwa model indeks tunggal tidak hanya lebih sederhana, tetapi juga mengarahkan pada expected risk yang lebih rendah.